Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin. Allahumma yassir umurana li ziyarati Makkah wal Madinah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi daraini amin ya rabbal alamin. Berkata pengarang kitab Riyadhus Shalihin Al-Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi bisanadihi wa bihi wa ilaihi, sampai sanadnya ke Abu Abdillah. Wa an Abi Abdillah, dari Abu Abdillah. Siapa nama beliau? Amr bin As, sahabat Nabi yang bernama Amr bin As radhiyallahu anhuma, Allah meridhoi keduanya. Qala, beliau berkata, sami'tu, saya mendengar, yaitu Amr bin As, Rasulullah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jiharan. Jihad. Apa itu jihad, Pak? Jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salat subuh, salat maghrib, salat isya dibaca jihad, jelas. Tapi kalau zuhur dan asar lawannya jihad sir. Bismillahirrahmanirrahim. Itu sir. Ada jihad, ada sir. Sama kayak hendak minjem duit, sir jual. Pegangan. Ada hendak minjem 50. Nah, istilah jihad dan sir. Sir itu pelan. Aku mendengar baginda Nabi jiharan mengucapkan sesuatu yang jelas, ghaira sirrin, tidak pelan. Berarti kedengaran suara Nabi jelas sekali. Yaqulu, beliau berkata, apa kata Nabi? Inna ala bani fulanin, inna sesungguhnya, ala keluarga, bani keturunan fulanin fulan, keluarga keturunan bani fulan, laisu bi auliya, mereka itu bukan auliya. Kalau satu wali, kalau dua waliyani, kalau banyak aulia. Kata Nabi, anak keturunan keluarga ini bukan wali. Maksudnya wali di sini apa, Pak? Kalau belum sambat wali di sini, pikiran kita nih rata-rata sesosok ustadz bisa terbang. Nah, itu wali. Atau nempina harap bacaannya, pikiran kita itu wali. Memang itu ada arti wali seperti itu. Tapi maksud wali di sini apa? Wali itu yang melindungi.
Anak perempuan itu walinya ada 6. Yang pertama ayahnya, kaiknya, abangnya, kemudian adingnya, ading laki-lakinya, kemudian ada abang ayah, ada ading ayah. Itu wali untuk perempuan. Jadi maksud wali di sini orang yang melindungi, yang mendidik, yang merawat, itu namanya wali. Kayak ulun ini termasuk wali juga Pak, insya Allah. Yakin aja lah Pak, ulun ini wali kelas Pak ya. Kayak pian ini insya Allah wali juga, wali santri, wali murid bisa juga. Ini sama-sama wali juga. Wali apa Pak? Wali? Oh wah itu bisa wala juga. Wali. Arti wali orang yang dimaksud di hadis ini yaitu orang yang melindungi. Kemudian dilanjutkan oleh Nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Innama waliyallah. Sesungguhnya waliku, kata Nabi, orang yang melindungiku, maksudnya yang melindungiku bukan orang. Satu-satunya yang melindungiku cuma satu. Siapa, kata Nabi? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustadz ulun kada bisi wali Pak Ustadz, ulun ini hidup sebatang kara, ulun ini ditinggalkan mamalan abah ulun, buktinya ulun pas halus ditamuakan lawan kaum masjid di muka masjid di dalam kardus Pak Ustadz. Makanya ngaran ulun ini binti kardus. Sebatang kara kada bisi wali, tetap punya wali. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Kemudian siapa lagi waliku, kata Nabi? Wasalihul mu'minin, orang-orang yang beriman, yang tentunya orang beriman itu dia soleh. Orang soleh yang beriman atau orang beriman yang soleh itu wali. Ustadz ulun kada bisik siapa-siapa lagi Pak Ustadz? Ada Allah. Ustadz saya tidak punya siapa-siapa lagi Ustadz. Ada orang beriman yang soleh. Jadi bapak-bapak di sini kalau ada yang minta tolong dan bapak yakin untuk menolong, tolongi aja. Jangan menolong itu pakai nafsu. Apa contoh menolong pakai nafsu Pak? Dilihati punya binian pina bumas tolongi. Tapi punya lakian usah ditolongi gitu. Nah ya nafsu ngarannya berpilih-pilih. Kemudian kata Nabi selanjutnya, walakin lahum rahimun. Waliku ini cuma Allah dan orang-orang beriman yang soleh. Walakin lahum rahimun. Aku tidak ada hubungan wali dengan mereka. Maksudnya keturunan Nabi itu. Walakin akan tetapi lahum kepada mereka ini rahim. Kata Nabi, ulun ini punya hubungan silaturahim. Punya hubungan rahim. Meskipun saya bukan wali mereka, mereka bukan wali saya, tapi ulun ini punya hubungan rahim. Kira-kira yang dimaksud Nabi di sini salah satunya siapa Pak? Ada yang bisa nebak? Abu Lahab. Abu Lahab. Kenapa tiba-tiba Abu Lahab Ustaz? Abu Lahab itu lawan ayahnya Nabi beding sama Pak ayahnya. Berarti Abu Lahab ini siapa? Pamannya Nabi. Omnya Nabi. Hendak ditolongi lawan Nabi, disuruh oleh Nabi, ayo menyembah Allah, tinggalkan agama terdahulu, jangan menyembah Lata, Uzza, Manna, menyembah berhala. Kata Nabi, sembahlah Allah. Tetap kada mau Pak. Akan tetapi apa? Abu Lahab itu setiap hari Senin siksanya di neraka itu dikurangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diringankan. Apa sebabnya? Karena di hari Senin itu Abu Lahab membebaskan budak yang bernama Suwaibah al-Islamiyah. Siapa Suwaibah itu Pak? Yang menyusui Nabi.
Kita tuh taunya menyusui Nabi ini Halimatus, padahal ada lagi satu, Suwaibah al-Aslamiyah. Suwaibah ini ketika ibunda Nabi melahirkan dirawat oleh Suwaibah. Ketika lahir Nabi dilaporkan kepada Abu Lahab, wahai Abu Lahab, pian bisi keponakan. Bukan ada alhamdulillah bang bahasanya. Anda tuh ucap alhamdulillah. Bersyukur, senang Abu Lahab ini. Saking senangnya apa yang terjadi, Pak? Anti hurrun, engkau bebas. Dibebaskan budaknya tadi. Kenapa? Saking senangnya punya keponakan laki-laki. Jadi orang Arab tuh punya bisi keponakan anak laki-laki himung, Pak. Mun wadah kita nih laki-laki himung, binian himung. Seberatan himung, bebini pulang dia himung juga. Seperti itu. Jadi saking senangnya Abu Lahab ini dibebaskan. Kenapa? Senang dengan lahirnya baginda Nabi Muhammad SAW. Diringankan siksanya di neraka. Jadi bapak-bapak, bukan bapak-bapak, siapapun Anda yang kadang mau sembahyang tapi suka dengan hari kelahiran Nabi, insya Allah siksa nerakanya dikurangi hari Senin. Tapi tetap masuk neraka. Nah, kalau kita nih insya Allah yakin, hakul yakin, sembahyang digawi, rukun Islam digawi, cinta dengan hari kelahiran Nabi, mudah-mudahan kita yakin kita semua masuk surga. Masuk surga bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah itu. Siapa saja keluarganya Nabi itu? Abdullah. Kemudian Hamzah. Itu paman Nabi juga Pak Hamzah. Siapa Hamzah itu? Yang dibunuh oleh Wahsy. Kemudian ada lagi Abbas. Makanya anak beliau Abdullah disebut dengan Abdullah bin Abbas. Kemudian ada Abu Thalib, ada Abu Lahab. Berapa dings anaknya? 10 laki-laki, 5 perempuan. Tapi yang terkenal 5 aja. Dan salah satunya Abdul Muthalib ini, Pak, Abdul Muthalib itu pernah punya 10 anak laki-laki. Ketika punya 10 anak laki-laki itu, beliau pengen mengundi salah satu anaknya untuk disembelih. Itulah kenapa baginda Nabi Muhammad SAW disebut Ibnu Dzabihaini, 2 keturunan yang hampir disembelih. Siapa yang hampir disembelih, Pak? Nabi Ismail dan ayahnya Abdullah. Itu hampir disembelih. Itu julukan Nabi Ibnu Dzabihaini, anak dari 2 orang yang hampir disembelih. Kenapa disembelih, Pak Ustaz? Nah, itu Bang budaya Arab jahiliyah nih. Jadi punya ada yang ketujuh membunuhi orang, jahil atau berarti, atau lebih tepatnya jahiliyah. Tapi punya menyembelih kambing Idul Adha ini, nah itu sunnah. Bahkan pahalanya besar. Ulun doakan semoga semuanya banyak rezeki, banyak duit, bisa berkorban tahun ini. Amin. Kemudian dilanjutkan oleh Nabi, walakinnahum rahimun. Akan tetapi mereka semua punya hubungan dengan rahim. Abulluha bibilaliha, akan aku basahi tali silaturahmi itu dengan air, yang maksudnya air di sini apa? Nah, begayaan, menyambung silaturahmi, saling mengundang, berbagi makanan, traktir, itu semua adalah cara membasahi tali silaturahmi. Kenapa? Karena kalau tali silaturahmi ini kering, seperti yang kita bahas minggu kemarin, putus. Apalagi ada bisikan-bisikan keluarga. Mak bin sana ikam tuh, lawasnya ada mak abari. Pinanya sukses Bang sudah di Jawa sana. Tapi kan diingat lagi lo nikam, mak be-WhatsAppan aja ada, mengirim duit gin kada juga. Wah, dibisiki tetangganya kan, dibisiki keluarganya, haur mulai retak sudah tali silaturahmi ini. Ini yang bahaya. Padahal hendak nang ding sanak nih mau WA, tapi apa? Nomor berganti, nomor hilang. Jadi kita itu jangan sampai memasukkan orang ketiga dalam kehidupan kita masing-masing. Ini bahaya. Termasuk bisik-bisik
Kepada istri ini bahaya juga. Bepandiran masing-masing tetangga. Allah. Akhirnya apa? Sesama tetangga ini berbisik. Kayak apa? Tahulah password PIN ATM laki. Kada tahu. Bini itu harus tahu seberataan pengeluaran laki. Padahal sebelum bininya tahu kok PIN ATM laki itu, kehidupan rumah tangga tentram Pak. Sekalinya pas masuk bisikan tetangga, bisikan kawan, aku tahu password ATM lakiku. Jadi aku kawan mengawasi di mana yang mengirim. Pas ada tetangga berkisah, mulai retak hubungan gitu. Nah, jadi kita sama-sama berdoa, semoga hubungan tali silaturahim kita dengan keluarga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Itu hadis yang ke-19 atau 330. Insyaallah coba kita selesaikan bab ini, semoga bisa selesai. Insyaallah. Amin. Wa an Abi Ayyub, dari Abu Ayyub. Siapa Abu Ayyub ini? Khalid bin Zaid Al-Ansari. Abu Ayyub ini makamnya ada di Istanbul, Turki. Ingat Pak lah, pakai I, Istanbul. Ada pakai A. Mun pakai A, Istanbul, beliau ini lagi. Istanbul, Turki. Rupanya Abu Ayyub ini salah satu orang yang ingin membebaskan kota Konstantinopel. Umur berapa beliau? Umur 80 tahun. Umur 80 tahun hendak membebaskan Konstantinopel. Namun di kita umur 80 tahun duduk di rumah sakit Pak. Tegan aja lagi. Ini Abu Ayyub, makamnya ada di Istanbul. Khalid bin Zaid Al-Ansari, beliau orang Madinah. Radhiyallahu anhu, Allah meridhoinya. Anna rajulan, kata beliau ada seorang laki-laki. Qala, berkata, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbirni bi amalin, wahai Rasulullah, beritahu ulun, bi amali, dengan amalan, yang amalan ini yudkhilunil jannah, bisa memasukkan ulun ke surga. Wa yubaiduni, dan menjauhkan aku minan nar, menjauhkan aku dari api neraka. Amalan bisa memasukkan ke surga dan menjauhkan dari api neraka. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, amalan yang pertama ta'budullah, engkau beribadah murni niatnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini inti dari Islam, disebut dengan tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Zaman dulu orang-orang para sahabat sebelum belajar sholat, belajar dulu mengenal Allah. Supaya apa? Paham, oh ternyata kita di dunia ini, kita ini semua makhluk. Siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa taala. Karena sadar kita ini makhluk, kita beribadah hanya kepada Allah. Mau kita bersyukur. Amun zaman wahini kada mau bersyukur. Kenapa? Ada standarnya dulu. Aku hendak bersyukur mun bisi rumah. Aku nih hendak bersyukur amun tetukar mobil. Aku nih hendak bersyukur amun biniku kada pemamayan. Akhirnya bemamai taruh sampainya mati, kada bersyukur juga. Jadi bersyukur itu kadang ikut standar nafsu. Ini yang kada mau tuntung-tuntung Pak. Aku nih hendak sembahyang ke masjid, hendak sembahyang ke masjid di rumah tuh nah. Tapi kadang hendak kau ke masjid sebelum ada AC-nya, guna kipas angin aja kolera kok. Nah, bahadangi ba AC, sekalinya sampai mati orangnya kada ba AC masjid tuh. Kenapa? Standarnya itu standar hawa nafsu. Ini yang bahaya. Kalau standarnya hawa nafsu, kada terlaksana akhirnya. Ini pentingnya kita beribadah kepada Allah, murni niatnya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amalan selanjutnya apa kata Nabi? Wala tusriku bihi syai'a. Setelah engkau beribadah hanya kepada Allah,
jangan berbuat syirik. Syirik ini jangan diartikan syirik orang Jakarta, karena artinya lain. Punya orang Jakarta menyebut syirik aja loh. Nah, ini apa pulang artinya nih? Artinya iri. Tapi syirik di sini menduakan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Datang ke kuburan bukannya disuruh baca Quran, ingat mati, ini malah ke kuburan apa? Nah, dihitung nomor. Habis itu bebacaan juga, ya Allah semoga menang ya. Berjudi disambut pautakan jualan Allah, pas kalah astagfirullah, punya menang alhamdulillah, ya Allah ya. Ini ngarannya keterlaluan Pak, kan repot seperti ini. Di dalam amalan yang haram mengikut sertakan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian amalan apa selanjutnya kata Nabi yang memasukkan kita ke surga dan menjauhkan dari api neraka? Wa tuqimus shalah, salat. Wa tu'tiyaz zakah, zakat. Kemudian yang terakhir wa tasilu rahim, menyambung tali silaturahim. Tidak ada di sini haji. Kenapa? Karena haji itu sudah otomatis menyambung tali silaturahim. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi yang perlu kita sepakati, perlu kita pahami, ternyata mempertahankan menyambung tali silaturahim itu Pak, termasuk amalan yang memasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan ke hadis yang nomor 21, wa an Salman bin Amir. Dari Salman bin Amir radhiyallahu anhu, Allah meridhoinya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, apa kata Nabi? Idza aftara ahadukum, kalau ada salah satu dari kalian aftara, berbuka puasa, falyuftir, hendaklah berbuka ala tamrin. Berbukanya pakai apa Pak? Dengan kurma. Fa innahu barakatun. Kenapa dengan kurma? Ada apa dengan kurma? Fa innahu barakah. Karena kurma itu dimakan ketika berbuka itu ada berkah. Ayo bapak-bapak yang pencari berkah selama hidupnya, buka puasa dengan kurma. Fa illam yajid tamron, kalau tidak ada kurma, fal ma'u. Nah, kalau tidak ada kurma, diberi solusi oleh Nabi. Fal ma'u, maka dengan air. Kenapa dengan air? Fa innahu tahurun. Karena air itu suci dan mensucikan. Pertanyaan ulun adalah, ibu-ibu, bapak-bapak, ibu-ibu ada yang dokter, bapak-bapak ada yang dokter. Kenapa Nabi menyuruh berbuka dengan kurma? Itu satu pertanyaannya. Pertanyaan kedua adalah, dari mana asalnya berbukalah dengan yang manis? Tuhuk ulun mencari hadisnya Pak, kalimat berbukalah dengan yang manis tuh. Ternyata ada hadis Nabi menyuruh berbuka dengan yang manis. Kenapa ada berbuka dengan yang manis? Itu iklan masuk ke dalam telinga. Oh, buka dengan yang manis. Bukalah dengan sirup marjan. Kenapa? Supaya orang tuh berbuka dengan yang manis. Akhirnya apa? Buka puasa itu ujung-ujungnya Idul Fitri. Di hari Lebaran itu harusnya Lebaran, tapi e-nya dibaca e. Lebaran, begatal awaknya Pak. Ini serius. Ini serius ulun sampaikan. Kenapa? Karena banyak di antara kita itu menyangka buka puasa harus dengan yang manis. Kolak, kemudian es campur, es semangka ini. Padahal yang kedokteran paham sudah, ketika berpuasa itu 13 jam itu
Lambung dan usus itu kosong, harus ada namanya apa? Pemanasan. Ini kadang langsung lumpia, nasi padang, mie gacoan, hibah. Padahal kita ini umat Nabi. Kita itu sudah disusun oleh Nabi, hendak buka puasa, ini menunya dulu. Akhirnya karena terbiasa dengan iklan, berbukalah dengan yang manis, kasihan nih Pak, ini kasihan nih. Ini kasihan nih yang halus-halus nih. Kenapa? Banyu putih ada ketujuh lagi. Karena banyu putih ada ketujuh lagi, umur 20 sudah cuci darah. Yang seharusnya penyakit orang tua, wah ini umur 19 sudah. Kenapa? Banyak santri ulun kayak itu Pak. Cuci darah kada ketujuh lagi lah baju putih. Ini kada iklan lah, makanya tutupin. Ini harus kita biasakan anak kecil, anak cucu kita ini biasakan minum air putih. Kenapa? Disuruh oleh Nabi, fa innahu tahurun, air putih itu suci dan mensucikan. Terbiasa dengan yang manis-manis, iklan tadi akhirnya apa? Minuman-minuman banyak. Wah ini Pak, es teh yang manis saja 5.000 sejubung dah. Es teh jumbo. Banyak minum itu, kesian ginjal nih. Kada sanggup lagi usus apa lambung segala macam pecah Pak. Nah ini penting. Ini penting ulun sampaikan supaya apa? Supaya anak cucu kita itu tidak ada mindset di sini berbukalah dengan yang manis. Berbuka disuruh Nabi dengan kurma. Kenapa dengan kurma? Karena kurma itu ada gulanya. Minuman manis juga ada gulanya. Tapi gula mana yang lebih cepat diserap oleh tubuh? Ya jelas fruktosa, gula dari buah. Sekarang sudah mulai jauh sudah. Buka tuh kada hendak kurma lagi. Kurma bujur pan kurma Pak. Tapi ada kawannya juga. Kue lapis, ini macam-macam. Tapi kurma tuh gini Pak, hati-hati juga pian. Nah, macam-macam wah ini. Kurma tuh hati-hati. Ada kurma tuh supaya awet, dicelupkannya ke gula. Apa tandanya mencilang warnanya. Nah, itu Tapi apapun itu silahkan Pak, silahkan pian makan. Nang pina sudah tuha-tuhane anak makan apa, silahkan makan Pak. Asal dibatasi aja. Lawan diingat-ingatnya itu Bang. Jangan anak makan gulai kambing, sabar hari kambing Pak. Kenapa Ustaz? Garing gak kada, kesian dompet juga Pak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Berbukalah dengan kurma karena kurma itu berkah. Nah kan kita belajar hadis Nabi ini salah satu tujuan kita apa Pak? Pengen berkah. Salah satunya ya ini makan berbuka puasa dengan kurma. Kalau tidak ada kurma, air putih. Waqala kemudian Nabi lanjutkan, as-shadaqatu sedekah itu alal miskin kepada orang yang miskin shadaqatun. Pahalanya dihitung satu, yaitu pahala sedekah. Wa ala dirahim, sedangkan sedekah kepada yang punya hubungan rahim dengan kita, pahalanya isnatani, ada dua, yaitu yang pertama pahala sedekah, yang kedua pahala silaturahim. Setelah ini mau bersedekah, utamakan dulu bersedekah kepada orang yang punya hubungan silaturahim. Bukan berarti kada boleh bersedekah dengan orang miskin, silahkan. Lebih baik lagi sedekah kepada keluarga dan sedekah kepada orang miskin. Mudah-mudahan pian seberataan sugih, amin. Amun sugih ni ancap aminnya Pak. Munnya doa sugih ni ancap amin. Amin. Waqala Tirmidzi, dan dikatakan hadis ini oleh Tirmidzi, waqala hadisun hasan, hadis ini hasan. Kemudian hadis selanjutnya wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dari Ibnu Umar. Siapa namanya anaknya Umar ini? Abdullah radhiyallahu anhu, Allah meridhoi keduanya. Qala kanat tahti imra'atun, kata anaknya Umar, kanat tahti imra'atun. Untuk hadis ini perhatikan betul-betul Pak.
Ini perlu penjelasan. Kata Abdullah, saya punya bini, punya istri. Wa kuntu uhibbuha, dan saya sangat cinta dengan istri saya. Wa kana Umar yakrahuha. Akan tetapi Umar tidak ketujuh. Ada ketujuh. Umar tadi siapa, Pak? Abahnya Abdullah. Faqala li, kemudian ayahku Umar bin Khattab berkata, "Talikha, ceraikan dia." Ini perlu penjelasan nih. Ini punya mendengarnya setengah-setengah, karena anaknya disuruh menceraikan berataan bininya nih. Kemudian kata Umar, "Talikha, ceraikan." Fa'abai itu. Kata Abdullah, "Kada hakun." Endah. Kenapa? Dia cinta dengan istrinya. Fa'ata Umar radhiyallahu anhu an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Umar datang kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fadzakara dzalika lahu, diceritakan kepada baginda Nabi kisahnya itu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi kepada si Abdullah, apa kata Nabi? Tolikha, ceraikan istrimu. Rawahu Abu Dawud. Oh, berarti punya abah menyuruh menceraikan bini harus diumpati, Pak Ustaz. Ini hadisnya. Ini kalau dia belajar cuma modal terjemahan tanpa penjelasan. Ini pentingnya ada Ustaz menjelaskan. Maksudnya di sini Umar itu menyuruh menceraikan istri dari anaknya. Kenapa? Hukumnya boleh kalau bahaya dari segi agama. Catat Pak lah. Ila dorori fi dinihi, kalau membahayakan agamanya. Tapi kalau alasannya nggak masuk akal, ada boleh. Contoh, nah, ceraikan bini kamu. Kenapa, Bah? Bini kamu itu Jawa. Ada cocok orang Banjar di non Jawa. Banjar itu harus non Banjar. Atau kenapa, Bah, diceraikan bini kamu itu Sunda aja? Kenapa? Ada baik Banjar non Sunda nih. Nah, ini kan ada masuk akal alasannya. Maka boleh ditolak. Tapi kalau alasannya sudah agama, takut merusak agama, silahkan. Nah, merusak agama tuh kayak Pak Pian paham lah insya Allah. Model kayak berjoget-joget di kamera misalnya, berjoget-joget berlepas kerudung, berbaju nang pinak ada baik. Nah, ini kan bahaya. Nah itu. Jadi boleh seorang ayah itu menyuruh anaknya untuk menceraikan kalau istrinya itu ditakutkan merusak agama. Kalau alasannya jelas, Bapak dicatat itu alasannya jelas. Tapi kalau alasannya tidak jelas dan tidak logis, seperti tadi gara-gara suku, kita ini kan suku ini bebas saja. Ada pantangan kah orang Banjar nih? Menikah, kada boleh menikah lawan suku Jawa kah, suku Sunda, insya Allah boleh berataan Pak lah. Nah, yang kada boleh lawan siapa Pak Ustaz? Lawan suku Bugis. Bukan kada boleh, pian kada berduit tuh, duit panai tinggi aja. Jadi silahkan dengan suku apapun boleh. Nah, kalau alasannya tidak logis, ini boleh ditolak. Kemudian rawahu Abu Daud. Kenapa di sini Umar menyuruh untuk mentolak istri dari anaknya itu? Karena ditakutkan kelihatan di situ Umar lebih tahu kondisinya merusak agama anaknya. Wa qala hadisun hasanun sahih. Wa an Abi Darda radhiyallahu anhu, dari Abu Darda radhiyallahu anhu, anna rajulan atafaqala, kata Abu Darda, datang seorang laki-laki kepadanya. Faqala, kemudian laki-laki itu berkata, innali imra'atan, aku punya seorang istri, wa inna ummi ta'muruni bitolakiha, akan tetapi ibuku ta'muruni menyuruhku bitolakiha, supaya menceraikannya. Apa kata Abu Darda? Faqala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendengar dari baginda Nabi, beliau bersabda, apa kata Nabi? Al walidu, orang tua itu ausatu abwabil jannah. Orang tua itu Pak, restu orang tua, ridho orang tua,
itu adalah pintu surga yang paling di tengah. Berarti di sini kita dapat dalil apa Pak? Pintu surga itu jumlahnya banyak. Ada pintu surga orang yang suka berpuasa, namanya pintu surga Ar-Rayyan. Ada pintu surga untuk yang hobi sholat. Ada pintu surga yang hobi berjihad, berjuang menegakkan agama Allah. Kemudian ada pintu yang suka atau berbakti kepada kedua orang tua. Nah ini di tengah-tengah. Fa in syi'ta, kemudian kata Abu Darda, kalau kau pengen pintu itu, fa'adhi dzalikal bab, kalau kau pengen kau sia-siakan, silahkan. Au ahfadha, atau kau jaga pintu itu. Kira-kira kalau kita sudah punya pintu surga, bisi cara masuk surga itu Pak gampang, ikut berbakti kepada kedua orang tua, pilih disia-siakan atau dijaga Pak? Pasti milih dijaga. Berarti cara masuk surga itu gampang atau mudah Pak? Gampang atau mudah? Mudah. Kalau ini bingung, ada orang-orang kadang sedikit-sedikit ceramah neraka, sedikit-sedikit ceramah neraka. Padahal masuk surga itu sangat mudah. Salah satu kunci masuk surga itu apa? La ilaha illallah. Berzikir la ilaha illallah tuh. Apalagi ketika mau meninggal mengucapkan la ilaha illallah itu pasti kata Allah, kata Nabi masuk surga. Nah yang jadi pertanyaan itu, kunci masuk surga la ilaha illallah ada, neraka nih kada berkunci. Ada apa kunci neraka? Ada. Jadi mudah kita itu untuk masuk surga. Cuma jamaah di sini cerdas Bang. Pintu neraka itu kada belawang Pak Ustaz aja. Jadi kada berkunci-kuncian, bisa langsung dimasukkan. Banyak-banyak berdoa semoga kita semua ahli surga. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, apa yang bisa kita ambil dari poin ini? Abu Darda ketika ada yang berkisah dengan dia, Abu Darda memberikan solusi bukan menurut pemahaman beliau, tapi apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kadang ada Ustadz ini kayak menurut pian minta penjelasan Pak Ustadz, anak ulun kini. Oh menurut ulun. Nah menurut ulun boleh, silakan. Tapi kalau agama jangan menurut ulun, harus berdasarkan Allah Subhanahu wa taala dan juga hadis dan juga ijtihad para ulama. Ini yang penting ulun sampaikan. Kemudian hadis selanjutnya wa an Bara bin Azib, dari Bara bin Azib radhiyallahu anhuma, Allah meridhai keduanya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, apa kata Nabi? Ini hadis penutup. Baginda Nabi bersabda, al-khalatu acil. Dalam bahasa Arab tuh kholah itu acil atau bibi, tapi dari ibu. Dari mama itu ding sanak mama. Kalau acil perempuan kholatun, kalau laki-laki kholun. Kalau dari abah amun, paman tuh amun kalau dari abah. Tapi kalau acil dari abah ammatun. Paman itu bahasa Arabnya amun. Makanya ada merek minyak harum terkenal di Banjarbaru ini namanya apa Pak? Ami Ali. Nah, itu paman asalnya tuh. Paman Ali maksudnya. Kemudian apa kata Nabi? Al-khalatu acil daripada ibu itu, bibi daripada ibu, bimanzilatil kedudukannya sama seperti ibu kandung sendiri. Wa fil babi ahadits katsiratun, dan di bab ini banyak hadisnya sangat banyak. Fi sahihi, di kitab sahih, masyhuratun yang terkenal, minha salah satunya hadisu ashabil ghar, tiga orang yang terperangkap di dalam gua. Kalau masih ingat ada 3 orang terperangkap dalam gua,
batuknya kada kawa dibuka, akhirnya berdoa. Doanya dengan cara apa Pak? Dengan wasilah. 3 orang. Wasilah yang pertama, dia punya susu, tidak diunjuknya kepada istri dan anaknya, tapi diberikannya hanya kepada kedua orang tua. Tergeser pintu itu. Kemudian berwasilah lagi, orang kedua pernah ingin berzina kepada keluarganya, pas mau berzina langsung istighfar kada jadi. Dengan amalan itu berwasilah, semoga bisa terbuka pintu itu, tergeser. Yang terakhir, ada salah satu punya karyawannya ini gajinya kada diambil, kemudian diputar lagi gajinya itu sampai menghasilkan unta yang sangat banyak, kambing yang sangat banyak, gajinya kada dibulikakannya, tapi seberataan dibulikakannya lawan unta-untanya. Ini amalan yang luar biasa. Berarti berwasilah itu hukumnya boleh. Kemudian dan wahadisun, dan juga ada hadis Juraid, hadis tentang Juraid, waqad sabaqa, dan sudah kita baca sebelumnya. Wa hadisu, dan hadis-hadis masyhuratun yang terkenal fi sahihi hadzatuha ihtisaran, tidak dicantumkan kata Imam Nawawi untuk ringkasan. Wa min ahammiha, dan yang paling penting dari hadis itu, hadis tentang Amr bin Abasah radhiyallahu anhu, tawil sangat panjang, al-mustamilu mencakup ala jumali katsiratin, kaidah-kaidah yang sangat banyak, min qawaidil Islam wa adabihi, dan tentang adab. Ta'adzkuruhu, insyaallah akan disebutkan oleh Imam Nawawi, bitamamihi, lengkapnya insyaallah, fi babir raja, di bab yang akan datang, tapi bab bukan setelah ini, yaitu namanya babu roja, bab roja. Qala fihi, kemudian berkata, dakhaltu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku pernah datang kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di Makkah, beliau di kota Mekah, yakni fi awalin nubuwah, sejak awal kenabian beliau. Faqultu lahu, aku berkata, ma anta, siapa kamu? Qala nabiyyun, kata Nabi, aku nabi. Faqultu wa ma nabiyyu, apa itu nabi? Qala arsalani Allah subhanahu wa ta'ala, nabi itu orang yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Faqultu, kemudian aku berkata lagi, bi ayyi syai'in arsalaka, dengan apa Allah mengutusmu? Qala, apa kata Nabi? Arsalani bisilatil arham, Allah mengutusku dengan silaturahim. Berarti silaturahim ini salah satu pesan dari Allah yang disampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sudah masuk iqamah Isya, tinggal satu kalimat lagi. Wa kasril ausan, kemudian kata Nabi, Allah mengutusku untuk kasri, menghancurkan ausan, berhala. Jangan lagi menyembah patung, karena kita menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ayyuhada, dan Allah menyuruhku untuk mensatukan, yaitu mentauhidkan Allah, wala yusriku bihi syai'a, jangan berbuat syirik kepada apapun. Wa dzakara tamamal hadis, Imam Nawawi berkata, disebutkan nanti lengkapnya hadis. Allahu a'lam bissawab. Selesai bab 40, panjang kita baca, beberapa pertemuan belum selesai. Yang poinnya adalah tentang mempererat, menyambung tali silaturahim. Kiranya itu yang bisa ulun sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan tadi bisa bermanfaat di kehidupan kita dan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semua dan dosa kedua orang tua kita dan dosa anak cucu kita. Semoga Allah memberikan kelapangan hati kita sehingga kita bisa menyambung tali silaturahmi kepada keluarga-keluarga kita. Semoga Allah menjaga tali silaturahmi kita, semoga Allah menjaga keluarga-keluarga kita, dan semoga Allah memasukkan kita semua ke dalam surganya Allah bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ulun banyak-banyak minta halal, minta ridha, minta maaf, minta ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.